Bayangkan kamu lagi asik nyetir di jalan tol yang lurus banget. Lagu favorit lagi muter di radio. Dan kamu ngerasa semuanya baik-baik aja. Sampai tiba-tiba kamu sadar kalau dalam 1 detik terakhir, kamu sebenarnya sudah mati. Bukan mati beneran sih, tapi otak kamu baru saja menekan tombol shutdown secara paksa tanpa izin dari kamu. Mata kamu mungkin masih terbuka, tangan kamu mungkin masih pegang setir, tapi kesadaran kamu benar-benar hilang dari muka bumi. Inilah yang kita sebut sebagai microsleep, sebuah fenomena di mana otak kamu memutuskan untuk tidur selama 1-10 detik karena dia sudah nggak sanggup lagi meladeni ego kamu yang sok kuat. Ini bukan sekedar ngantuk biasa. Ini adalah pengkhianatan biologis yang bisa berujung maut. Dan yang lebih ngerinya lagi, resiko kecelakaan akibat memaksakan diri nyetir saat ngantuk berat itu jauh lebih besar dan lebih fatal daripada orang yang nyetir sambil mabuk minuman keras. Kita sering banget ngeremehin rasa kantuk. Kita pikir, cuma merem dikit. Atau, nanti juga seger lagi kalau kena angin. Tapi, faktanya, otak kita punya mekanisme yang namanya sleep pressure. Semakin lama kamu bangun, semakin banyak zat kimia bernama adenosin menumpuk di otak kamu. Bayangin, adenosin ini kayak tumpukan sampah di gudang. Kalau nggak dibersihin lewat tidur, sampahnya makin penuh sampai akhirnya pintunya jebol. Pas pintu itu jebol, itulah saat microsleep terjadi. Kamu nggak bisa ngelawan. Kamu nggak bisa bilang, sebentar ya otak, 5 menit lagi sampai rest area. Nggak bisa. Otak kamu bakal langsung narik saklar listriknya, dan dalam sekejap, kamu kehilangan kendali atas tubuh kamu yang lagi melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Coba kita bandingkan sama orang mabuk. Orang yang mabuk itu reaksinya melambat. Kalau ada bahaya di depan, dia mungkin butuh waktu 2 detik buat ngerem. Padahal biasanya cuma butuh setengah detik. Tapi poin utamanya adalah dia masih sadar ada bahaya, meskipun responnya telat. Nah, beda cerita sama orang yang kena microsleep. Pas kamu microsleep, kamu sama sekali nggak sadar kalau ada truk tronton berhenti di depan kamu. Penelitian medis menunjukkan kalau kamu nggak tidur selama 18 jam saja, fungsi otak kamu itu sudah setara dengan orang yang kadar alkohol dalam darahnya mencapai 0,05%. Kalau kamu nekat nggak tidur sampai 20 jam alias seharian penuh, performa otak kamu sudah sama persis kayak orang mabuk berat yang jalannya aja sudah sempoyongan. Mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih otak kita bisa melakukan hal sekejam itu? Secara biologis, otak kita punya bagian yang namanya talamus. Ini kayak pintu gerbang utama untuk semua informasi sensorik yang masuk. Pas kita bangun, gerbang ini terbuka lebar. Suara radio, pemandangan jalan, bau pengharum mobil, semuanya masuk dan diproses. Tapi pas rasa kantuk sudah di level ekstrim, talamus ini mulai menutup perlahan. Banyak orang mikir, kopi adalah solusinya. Tapi kamu harus tahu cara kerja kafein. Kafein itu bukan pengganti energi, dia cuma penipu. Kafein masuk ke otak dan menempati reseptor adenosin tadi. Dia nggak ngebuang sampahnya, dia cuma nutupin sensornya supaya otak nggak tahu kalau sampahnya sudah penuh. Begitu efek kafeinnya hilang, semua adenosin yang sudah numpuk tadi bakal nyerang otak kamu sekaligus. Kita juga sering tertipu sama yang namanya rasa bosan. Jalan tol yang lurus, pemandangan yang itu-itu aja, dan suara mesin yang konstan itu adalah pengantar tidur paling ampuh di dunia. Kondisi ini namanya highway hypnosis. Otak kamu masuk ke mode autopilot karena nggak ada stimulasi yang menarik. Tiba-tiba sudah lewat 10 km tanpa kamu ingat gimana caranya kamu lewat situ. Bahayanya microsleep ini juga diperparah sama ego kita. Manusia itu punya sifat yang namanya optimisme bias. Kita selalu mikir, kejadian buruk mah cuma buat orang lain, nggak mungkin kena ke gue. Gue kan sopir ahli. Tapi dengerin baik-baik ya, rasa kantuk itu bukan masalah keahlian nyetir. Ini masalah biologis. Nggak peduli kamu pembalap Formula 1 sekalipun, kalau otak kamu sudah bilang shutdown, ya kamu bakal tidur. Banyak orang tanya, terus gimana cara tahu kalau kita mau kena microsleep? Tandanya itu jelas banget, tapi sering kita abaikan. Pertama, kamu mulai sering berkedip lebih lama dari biasanya. Kedua, kamu susah fokus sama pembicaraan, atau bahkan susah ingat apa yang baru aja kamu lihat di papan petunjuk jalan. Ketiga, kepala kamu mulai terasa berat, atau kamu sering menguap berkali-kali, sampai mata berair. Solusi paling ampuh dan satu-satunya yang beneran manjur itu cuma satu, tidur. Nggak ada cara lain.
Kalau kamu di jalan tol, cari rest area terdekat. Tidur 15-20 menit saja sudah cukup buat ngebersihin sebagian adenosin di otak kamu. Ini namanya power nap. Setelah bangun, jangan langsung tancap gas. Gerak-gerakin badan dulu, cuci muka, biar aliran darah lancar lagi. Kematian akibat microsleep itu sangat tragis, karena sebenarnya sangat bisa dicegah. Bayangkan keluarga yang nunggu di rumah. Mereka nggak butuh kamu cepat sampai, mereka butuhnya kamu sampai dengan selamat. Jangan jadikan nyawa kamu dan orang lain di jalan sebagai taruhan, cuma karena kamu ngerasa sayang kalau harus berhenti sebentar. Pernah nggak kamu ngerasa pas lagi nyetir, tiba-tiba kamu kaget karena ada suara klakson atau karena ban mobil kamu kena marka jalan yang bergerigi? Itu adalah alarm alami. Marka jalan bergerigi itu dibuat khusus buat ngebangunin orang-orang kayak kamu yang sudah hampir hanyut ke alam mimpi. Tapi kamu nggak boleh ngandelin itu terus-menerus. Selain di jalan raya, microsleep ini juga sering terjadi di depan laptop saat kita lagi ngerjain tugas atau di tengah rapat yang ngebosenin. Banyak anak muda sekarang yang bangga sama gaya hidup hustling. Kerja sampai pagi, tidur cuma sebentar. Kamu harus tahu, kurang tidur yang kronis itu bisa ngerusak sel otak kamu secara permanen. Sejarah mencatat adanya fenomena microsleep dalam tragedi besar. Salah satu pemicu tragedi meledaknya pesawat ulang-alik Challenger pada 1986 dan tumpahnya minyak dari kapal tanker Exxon Valdez adalah kelelahan kru. Investigasi menemukan bahwa kelelahan kru dan pengambilan keputusan yang cacat akibat kurang tidur menjadi kontributor utama. Penelitian terbaru di bidang neuroscience menunjukkan bahwa kurang tidur kronis mencegah otak melakukan proses lymphatic clearing. Bayangkan otakmu adalah sebuah kota besar. Saat kamu tidur nyenyak, sistem ini membanjiri otak dengan cairan untuk mencuci bersih sampah protein beta amyloid. Tanpa tidur, sampah ini menumpuk dan memicu Alzheimer. Waspadai circadian dip. Manusia memiliki penurunan energi alami antara jam 2 siang sampai jam 4 sore dan jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Ini adalah waktu-waktu paling rawan microsleep. Jika memungkinkan, hindari menyetir di jam-jam keramat ini. Kalau sudah terasa sangat mengantuk, jangan dilawan dengan musik keras. Berhentilah. Kesimpulannya, microsleep itu adalah pembunuh senyap yang gak pandang bulu. Jangan pernah remehkan 1 detik kedipan mata. Karena 1 detik itu bisa jadi pemisah antara dunia ini dan dunia sana. Sayangi nyawa kamu. Sayangi orang-orang yang nunggu kamu di rumah. Kalau ngantuk, ya tidur. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa besar.